tidak akan berhati lembut. Petik 2. Guru pernah berkata bahwa kita bisa menjadi iblis keji di mata orang lain, tetapi kita tidak boleh benar-benar bisa melakukan hal-hal keji. Identitas klan iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih, tapi kita bisa memilih bagaimana melakukan sesuatu. Pria itu berkata kepada wanita dengan wajah serius. Wanita itu terdiam, jadi dia hanya bisa diam. Saudari, jangan khawatir, kali ini aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan hemofiliamu. Setelah selesai berbicara, pria itu dengan lembut membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Tapi saat dia memeluk wanita itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mendorong wanita itu pergi. Adik perempuan, tetap di kamar, jangan berjalan-jalan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di luar pintu. Wajah lelaki tua itu sangat kering, dan hanya sepasang mata yang terlihat sangat cerah. Melihat lelaki itu tiba-tiba membuka pintu, lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Membosankan, sungguh membosankan. Saya pikir saya bisa mendengar suara lilin di kamar pengantin, tetapi saya tidak menyangka akan ditemukan oleh Anda." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak lupa melirik wanita di ruangan itu, lalu berbalik dan pergi. Pria itu melihat ke belakang pria tua itu, wajahnya sangat jelek. Ketika wanita itu melihat wajah lelaki tua itu, dia juga ketakutan. Pria itu masuk ke kamar dan menutup pintu lagi. "Kakak senior, mengapa bos hantu gunung iblis ini ada di sini?" Asteris. Wanita itu melebarkan matanya dan berkata dengan sangat ketakutan. "Aku tidak tahu, tapi di kapal roh, dia tidak berani melakukan kesalahan, apa yang akan dia lakukan pada kita?" Pria itu menghibur wanita itu, tetapi ekspresi pria itu saat ini juga sangat jelek. "Ya, jika tidak, kapal roh akan hancur, semuanya akan berakhir, jangan terlalu gugup." Di kamar Gao Qilan, Zhou Tai mengetuk pintu saat ini, dan berteriak dengan nada menyanjung, "Nona Gao, apakah Anda sudah istirahat? Ada hantu di depan Anda, sangat spektakuler, apakah Anda ingin pergi ke geladak untuk melihat-lihat?" Gao Qilan mendengar ini, lalu membuka pintu. Zhou Tai melihat Gao Qilan, menunjukkan seekor pesek. "Lihat, tunggu sebentar." Gao Qilan meminta Zhou Tai untuk menunggu sebentar, lalu pergi memanggil Chen Ping dan Ji Yun. Gao Qilan tidak tahu hantu apa yang sedih, jadi dia memanggil mereka untuk melihat bersama. "Sialan, apa itu?" Chen Ping bertanya pada Zhou Tai dengan bingung. "Oh, itu hanya wilayah laut, tapi ada arus bawah dan pusaran air di wilayah laut ini sepanjang tahun, dan ada monster besar yang membuat gelombang, jadi sangat berbahaya. Setiap kali kamu datang ke sini, setiap kapal roh akan khawatir, sehingga disebut hantu. Tapi jangan khawatir, kapal kami adalah kapal roh terbesar, jadi ada pusaran arus bawah, dan itu tidak berpengaruh pada kami." Asteris. Banyak orang pergi ke geladak untuk menontonnya sekarang. Jika beruntung, kamu masih bisa melihat pemandangan naga menghisap air. Meski laut di sini berbahaya, pemandangannya juga sangat spektakuler. Zhou Tai mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan, karena takut Gao Qilan tidak akan pergi ke geladak bersamanya untuk menonton. Chen Ping juga menjadi tertarik ketika mendengarnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo naik dan lihat." Zhou Tai sangat senang ketika mendengarnya memimpin jalan di depan, sementara Gao Qilan langsung menggendong lengan Chen Ping. Kepala ke geladak. Melihat pemandangan ini, Zhou Tai terkejut sesaat, dan kemudian dia merasa lega. Lagi pula, bukan masalah besar bagi seorang adik perempuan untuk dekat dengan kakak laki-lakinya. Ketika beberapa orang datang ke geladak, mereka melihat sudah banyak orang berdiri di atasnya. Di antara kerumunan, Chen Ping menemukan pria dan wanita itu lagi, dan keduanya juga melihat Chen Ping. Tapi mereka hanya saling melirik, lalu memalingkan muka. "Nona Gao, cepat lihat, ada pusaran air di laut, sungguh spektakuler." Zhou Tai dengan bersemangat mengikuti perkenalan Gao Qilan. Chen Ping dan yang lainnya melihat dan menemukan bahwa di lautan tinta, pusaran terus berputar, seolah-olah mereka akan menelan semuanya. Pusaran ini bervariasi ukurannya, dan kekuatan hisap yang sangat besar memancar dari pusaran. Namun, ketika kapal roh besar lewat di atas pusaran, itu langsung dihancurkan oleh pusaran tersebut. Ke atas.
Perahu roh sangat besar, pusaran tidak memiliki cara untuk menyedot perahu roh, dan perahu roh diberkati dengan formasi, dan ada cahaya redup yang bersinar di sekitarnya, jadi jangan takut sama sekali. Nona Gao, apakah kamu melihat bahwa kapal kami adalah yang terbesar dan teraman, jadi kamu tidak perlu khawatir. Takut, Zhou Tai berkata dengan bangga, seolah kapal roh ini miliknya. Di beberapa titik, awan hitam besar menutupi langit, membuat semua orang sulit mengetahui apakah itu siang atau malam. Ini malam, langit hitam dengan awan gelap, dan tanahnya air laut yang gelap gulita, kapal roh ini sepertinya sedang melewati kegelapan. Naga itu menyerap air, lihat naga itu menyerap air. Seseorang tiba-tiba berteriak keras. Segera semua orang melihat ke arah haluan, dan mereka melihat kolom air besar, lurus. Terburu-buru ke langit, karena lautan tinta sangat gelap, kolom air ini juga hitam, dan kolom air hitam terus naik, lalu terhubung ke awan hitam di udara, mulai menjadi besar. Lepuh besar digulung. Semua orang tidak memperhatikan fenomena abnormal ini, dan mereka masih tertarik dengan penyerapan air naga. Dalam gelembung air besar yang berjatuhan, penyu besar segera muncul satu per satu. Penyu ini sangat besar, ada lusinan jumlahnya. Lusinan penyu mengepung kapal roh, yang justru membuat kecepatan kapal roh semakin lambat, dan akhirnya langsung berhenti.